Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Polres Banggai, dalam hal ini Kabak Ops, hadir saat ini. Yang saya hormati staf ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik. Yang saya hormati dari beberapa dinas, TPHP, DLH, Perkintan, atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati Pak Kasat Pol PP yang bisa hadir langsung bersama tentunya dengan personilnya. Yang saya hormati dari Danramil Luwuk dan juga Danramil Pagimana, Kapolsek Pagimana, Kapolsek Luwuk, dan yang saya sama-sama hormati kepala-kepala bagian yang hadir, dan juga tentunya yang sama saya hormati kuasa hukum dari masyarakat pemilik lahan sawah yang ada di Desa Siuna, bersama dengan keterwakilan daripada masyarakat tani yang ada di Desa Siuna. Bapak Ibu peserta pertemuan kita pada pagi hari ini, kita patut bersyukur di awal tahun 2024 tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat, boleh menikmati tahun yang penuh anugerah, dan tentunya kita mensyukuri semua ini sebagai nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan ini, dan tentunya saya berharap bahwa pertemuan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tolong dijaga keamanannya semuanya supaya kita bisa melaksanakan rapat ini dengan baik, karena tentunya pemerintah memediasi pertemuan rapat ini untuk mencarikan sebuah solusi yang terbaik, sehingga nantinya apa yang menjadi hasil keputusan rapat ini bisa kita patuhi bersama, dan juga jangan sampai lagi ada berdampak sehingga nantinya masyarakat bisa dipenuhi apa yang menjadi tuntutan mereka, tentunya semua berkesesuaian dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan begitu juga pihak perusahaan dalam hal ini PT Penta bisa melakukan aktivitas dan berinvestasi di daerah Kabupaten Banggai dengan aman. Oleh sebab itu pada kesempatan ini sekali lagi mari tanamkan bahwa kita mau mencarikan solusi, mencarikan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukan kita datang untuk mau melawan satu sama yang lain. Kalau itu ya tidak perlu kita adakan pertemuan saat ini, karena pemerintah tentunya ingin memediasi supaya terjadi kesepakatan bersama yang tentunya akan disepakati secara bersama. Oleh sebab itu sekali lagi saya berharap bahwa kita mengikuti aturan dalam pertemuan ini dan juga ikut bersama-sama menjaga tertibnya rapat atau pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan daripada penyelesaian permasalahan lokasi lahan sawah yang terkena dampak kegiatan penambangan nikel PT Penta Dharma Karsa di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana ini sudah beberapa tahun ya, dan kami juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan, rapat dan lain sebagainya. Bahkan ini juga sudah pernah sampai di DPR, karena kebetulan saya juga hadir mewakili pemerintah daerah waktu itu, dan juga sudah ada beberapa hasil keputusan yang kemudian diserahkan kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan, tapi kemudian masih ada hal-hal yang belum tuntas, sehingga kemudian permasalahan ini berlanjut, dan terakhir kami pemerintah dalam hal ini sekali lagi saya ulangi melakukan mediasi ya, karena nantinya kami pemerintah tidak dapat memutuskan ini yang benar, ini yang salah ya, karena itu bukan ada di ranah kami. Kalaupun ada ketidakpuasan silakan untuk ranah hukum, tapi pada prinsipnya kami pemerintah berusaha supaya hal ini bisa diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak. Lanjut bahwa tim sudah turun ke lokasi tanggal berapa saya lupa itu, coba dilihat dulu. Iya, karena sesuai dengan rapat dan kesepakatan pada bulan Desember tanggal 23 Desember
atas kesepakatan baik dari kuasa hukum yang mewakili masyarakat Desa Siuna yang terkena dampak maupun perusahaan, tim telah turun di lapangan yang dipimpin langsung oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan politik, hukum dan politik, dan melibatkan instansi-instansi teknis terkait, dalam hal ini TPHP, Perkintan, DLH, petugas air, PPL yang ada di sana, baik juga mungkin Pol PP, SDA yang terkait itu sudah langsung melakukan peninjauan di lapangan untuk melihat langsung lokasi yang terdampak. Untuk itu mereka sudah memberikan hasil tinjauan lapangan mereka, sehingga 1 minggu lalu kalau saya tidak salah kami juga sudah memimpin tim secara internal untuk mereka melaporkan apa yang sudah dilakukan di lapangan, sehingga ada beberapa kesimpulan rapat yang sudah disampaikan. Nanti sebentar Kabak SDA membacakan ada 3 poin daripada hasil keputusan hasil daripada tim ketika mereka turun di lapangan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Kabak SDA poin-poinnya saja yang merupakan hasil kesimpulan. Silakan. Nanti dibacakan dulu, adapun tanggapan nanti sebentar kami akan persilakan sesuai dengan mekanisme daripada rapat kita pada pagi hari ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat staf ahli, yang terhormat wakil Kapolres, dari yang terhormat Porto Pincam, dan para OTG tim ahli tim teknis yang masuk dalam Pokja, saudara-saudaraku, utus-utusku dari masyarakat petani sawah Desa Siuna. Baik, kita akan melaporkan bahwa tanggal 31 Juli itu 2023 masuk surat dari kuasa hukum nomor 16 SK/TH bulan 7 2023 ini tidak lanjuti dengan peninjauan lapangan. Adapun tuntutan dari kuasa hukum itu sebesar sebanyak 60 hektar. Lanjut berikutnya, hasil rapat yang dimediasi oleh Pemda ada 3 poin. Yang pertama normalisasi, yang kedua pengembalian fungsi sawah yang dikerjakan oleh perusahaan, dan ketiga adalah kompensasi. Kompensasi ini diserahkan sepenuhnya ke dua belah pihak untuk menyelesaikan. Pada tanggal 18 Desember tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Perusahaan menyurat ke Pemda, dalam hal ini ke Pokja, ke Bupati Banggai untuk Pokja, untuk menindaklanjuti tidak sepakatnya antara kedua belah pihak terhadap baik jumlah maupun besaran, sehingga sudah disampaikan oleh Ibu Asisten Ketua tadi ditindaklanjuti di tanggal 23. Adapun hasil-hasilnya sebagai berikut. Lahan sawah yang diduga berdampak kegiatan penambangan nikel diduga oleh PT Tirta Makassar terletak di Desa Siuna pada koordinat 0 derajat 45 menit 0,973 detik selatan dan 103 derajat 00 menit 0,675 detik bagian timur. Permasalahan ini berasal dari terjadinya banjir yang berterendam di area. Gini Pak Kabak, mungkin kita tidak usah sampaikan kronologisnya. Yang saya ingin Bapak sampaikan saja hasil keputusan yang 3 poin itu, supaya tidak panjang ini. Ini kan bukan kronologisnya lagi yang kita sampaikan. Kita semua bahwa satu, tolong dilihat lokasi lahan yang terdampak di Desa Siuna pada kegiatan peninjauan lapangan seluas 154,48 hektar berdasarkan luasan JPS. Yang kedua,
bahwa area sawah ini merupakan masuk dalam program LP2B, yaitu lahan pertanian pangan berkelanjutan, wajib dipertahankan untuk dikembalikan lagi ke fungsinya sebagai sawah. Jadi istilahnya sawah kembali ke sawah. Itu item kedua. Yang ketiga, dalam pertemuan ini jika mediasi tidak disepakati, dipersilakan untuk dilanjutkan ke ranah hukum selanjutnya. Saya ulang lagi, jika mediasi hari ini ataupun ada permintaan ada lanjutannya tidak diperoleh hasil, dipersilakan kedua belah pihak untuk melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Sudah 2 kali saya ulang, oke? Kita sifatnya hanya mediasi. Demikian pimpinan rapat laporan yang kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kabak. Mungkin sekilas saja saya menyampaikan bahwa ini adalah merupakan tuntutan masyarakat Desa Siuna, dalam hal ini masyarakat petani sawah yang ada di sekitar areal aktivitas PT Penita yang diduga sawahnya itu sudah tidak berfungsi sejak 2021 ya, kalau tidak salah 2020. Dan itu kemarin dituntut oleh masyarakat, sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kabak SDA bahwa sesuai dengan rapat dan juga titik koordinat dan lain sebagainya, nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, peta yang sudah kemarin dibuka bahwa terdampak sekitar 154,48 hektar. Kemudian untuk masalah kompensasi itu nanti dikembalikan kesepakatan oleh kedua belah pihak berapa nilainya. Kemudian yang ketiga bahwa perlu adanya dilakukan perbaikan terhadap sedimen pond yang mengalami kerusakan. Kalau normalisasi sungai saya pikir sudah dilaksanakan. Dan kemudian juga bahwa kita ketahui bahwa lahan tersebut adalah merupakan lahan LP2B, yaitu lahan pemanfaatan pangan berkelanjutan, sehingga itu sudah ditetapkan melalui Perda atau Perbu, sehingga nantinya apabila sudah terjadi kesepakatan untuk kompensasi harus tetap dilanjutkan untuk lahan sawah, tidak bisa dialihfungsikan seperti itu. Dan sekali lagi kami pemerintah sifatnya mediasi. Adapun hal-hal yang tidak menjadi kekuasaan, ya silahkan nanti ditindaklanjuti selanjutnya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Demikian, untuk itu saya persilahkan ada yang mau menanggapi terhadap keputusan daripada ataupun hasil tinjauan lokasi daripada tim. Saya persilahkan yang mewakili masyarakat, kuasa hukum, silakan Pak Hasrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya barangkali tidak perlu sebut satu persatu yang terhormat karena ada lagi saja. Orang terhormat 29 orang ini pada jam lebih habis. Jadi saya sampaikan apa yang telah dibacakan oleh Kabak SDA pada prinsipnya memang jauh daripada fakta di lapangan. Sekalipun menggunakan drone atau apa jauh. Karena kota yang ada kami dan fakta hukum yang sertifikat dimiliki oleh masyarakat di dalam lahan sawah itu sepanjang tidak pernah berkurang. Kalau hari ini hanya hasil pemeriksaan lantas berkurang, itu dari mana kurangnya? Yang kami pertanyakan indah-indah sudah sama-sama ke sana. Kita mulai dari primer, mulai dari bendungan primer sampai di sekunder turun ke tersier, itu semua kena dampak. Sekarang saya pertanyakan kepada saudara Kabak SDA, kalau ada tron yang diturunkan, saya mau tanya, lahan yang mana yang kalian kurangi dan mana yang tidak kena dampak? Bapak turun nanti 3 tahun setelah berlalu dampaknya. 3 tahun berlalu. Jadi tentunya ada hal-hal yang menurut Bapak sudah tidak, kan 3 tahun. Coba kalau turun pada saat kejadian, tahu benar itu sawah masyarakat yang ditimpa limbah. Kok terjadi pengerahan kurang lebih 100 hektar. Kita ada petani, kita ada pemilikan lahan masing-masing memiliki dan sudah kita pakai nomor-nomor nama-namanya. Kok kenapa itu yang tidak dicek? Hanya keterbang drone. Keterbang drone itu tidak ada apa-apa di kami. Karena fakta di lapangan sawah yang dicetak. Kita kasih contoh,
Di dalam AMDAL dampak lingkungan yang dimasukkan oleh PT Penta hanya 126 hektar sawah yang ada di Desa Siuna. Mohon maaf, kalau itu hanya 170 anak, untuk apa bikin bendungan pertama di Kabupaten Banggai? Ini saja sudah salah, sudah keliru. Dibuat dengan ratusan juta dibayar oleh perusahaan. Tapi AMDALnya apa yang terjadi? Sawah dicantumkan 176 hektar. Instansi yang terkait tidak pernah memberikan tanggapan. Baru hari ini diturunkan lagi untuk menyesuaikan dengan AMDAL. Itu adalah satu kebohongan yang dilaksanakan. Betul coba. Itu betul-betul bukan hanya dikirakan, dan rakyat tidak pernah merekayasa lahannya. Untuk perlu diketahui, ikan tidak pernah busuk dari ekor, tapi busuk dari atas kepalanya. Hari ini fakta nyata. Jadi kalau ini yang harus dilakukan oleh perusahaan, mohon maaf. Tadi dikatakan kalau tidak dapat mediasi kami ke pengadilan. Kami tidak akan ke pengadilan. Mohon maaf, ke pengadilan kami. Kalau itu Nabi Muhammad dia punya ketua majelis hakim, Nabi Isa dia punya anggota majelis, Nabi Musa anggota majelis, kami ke pengadilan. Tapi sepanjang masih manusia siapapun dia, kami tidak akan kesana. Karena tidak pernah menang kalau rakyat kecil melawan perusahaan. Tidak pernah pasti. Ini yang terjadi, kami rekayasa. Ini yang hadir ini mereka yang datang pengganti. Dulu yang datang bukan ini, bukan si owner yang datang ketika kasus terjadi. Dan Pemda juga nanti kali ini ada gugatan baru turun. Padahal di sana ada PPL, ada BPP. Nanti digugat baru turun. Ternyata hari ini kurang 100 hektar, luar biasa. Jadi tim waktu itu pertandingan ketika media setelah dari sana baru telepon tidak angkat. Ini FB record. Ternyata hasilnya ini. Kalau mau buka peta, si pemilik lahan tidak bisa dikurangi. Bagaimana mau dikurangi? Kamu bikin peta videotron, tapi masyarakat buka di lahan, semua ada pemiliknya. Dan ini perintah dari Bepom. Katanya taruh nomor-nomornya, taruh pemiliknya, sudah ditaruh. Ini sudah dihasil semua. Ini sudah ada pemiliknya. Bagaimana lagi rakyat ini? Terus terang kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banggai supaya jangan kapitalisme dilindungi di negeri ini karena bertentangan dengan undang-undang. Ini sudah dihitung semuanya. Ini sudah dihitung, ternyata orang lain. Satu orang aja bicara Pak. Sudah tanam saja Pak Kabar. Jangan terlalu memberikan komentar yang tidak masuk akal. Karena ketika rakyat sudah lapar, sudah 3 tahun rakyat menderita. Pernahkah Anda turun? Tidak pernah turun. Dari pertanian juga tidak pernah turun. Nanti 3 tahun setelah kami gugat baru datang ini perusahaan-perusahaan. Di AMDAL saja sudah dibohongi, tapi tidak pernah LH turun. Masa sawah 170 ada di AMDAL? Kamu kira saya tidak bisa dapat? Saudara orang susah AMDAL, saya bisa dapat karena saya dikirim dari LIPI. Terus terang saya sampaikan, memang bahasa tadi itu enak sekali. Semua perusahaan yang kalian urus di Pemda, ujung-ujungnya kalian bilang mediasi, kau juga pengadilan. Ini sepanjang mineral juga diberikan kuasa kepada saya. Hasilnya juga begitu ke pengadilan. Untuk apa mediasi? Kau tidak betul sesuai dengan aturan yang ada. Aturan yang ada fakta di lapangan, sertifikat pendirian. Ini sertifikat masyarakat semua ada. Kan nggak bisa terjadi 154. Dan kalau ini bagi kami lokal tidak perlu itu repotnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemarin turun langsung tim yang sudah teknis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mereka sudah maksimal di lapangan dan dipimpin langsung oleh staf ahli. Semua juga kami jujur Pak, tidak ada keterpihakan dimanapun. Tetapi itulah yang sudah dilakukan secara maksimal oleh tim kami. Dan tadi saya tanyakan Pak staf ahli, apakah masyarakat dilibatkan ketika turun? Ada masyarakat saat itu, ada pihak perusahaan, dan ini nanti juga akan dijelaskan oleh Perkintan, karena ini mereka yang pakai apa ya istilahnya itu drone, ya. Untuk itu saya persilakan. Ya. Itu Perkintan yang sekali turun. Dan berapa kali Pak? 2 kali, 3 kali mereka turun. Duduk di rumah, dia punya bos, duduk di rumah. Ya 2 kali, tapi hanya duduk di rumah, cuma anak buahnya dia turun ke sana, pasang-pasang terbang sana. Nah, betul di masyarakat. Jadi jangan segala macam ditambah-tambah. Videotron kemarin ukuran 60 hektar. Kita hanya estimasi ukuran kuasa 254 hektar. Dari Pak kasih kesempatan lah orang baru Bapak potong biar jelas.
Iya, kami tim Pokja nih Pak 2021 dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti saya katakan, kita memediasi lah. Kalau memang secara kesepakatan tidak ada, kami juga tidak bisa menjudge. Ya. Oleh sebab itu, hargailah apa yang sudah dilakukan oleh tim Pokja. Nanti kita akan sampaikan. Tentunya ketika menetapkan itu ada juga dasar. Kami tidak juga langsung 154 sekian, tidak seperti itu. Ada dasar-dasarnya yang juga dapat dipertanggungjawabkan baik dari Perkimtan maupun dari pihak pertanian, karena mereka turun langsung. Sehingga mari kita dengarkan penjelasan dari Perkimtan untuk pemetaan lahan yang terdampak sesuai dengan peta yang ada. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Asisten, Pak Staf Ahli, yang mewakili Pak Kapolres dari Kodim, seluruh peserta rapat. Baik, dari kami disebutkan yang tergabung dalam Pokja penyelesaian pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan paparan terkait pemetaan yang kami laksanakan. Jadi dalam melakukan pemetaan ini kami menggunakan GPS, alat ukur itu GPS, dan kita melakukan tracking di lapangan berdasarkan yang pertama gambar yang disampaikan tadi yang saat ditunjukkan. Nanti mungkin Pak Kopit bisa dikasih lihat yang sebelum ini, coba tolong dibuka terus Pak, yang ini ya. Jadi yang ini, kalau melihat dari kita mencoba memetakan berdasarkan foto yang tadi yang Bapak tunjukkan di baliho itu secara kartometrik di atas kertas pertama, melihat sudut-sudut yang ada sesuai batas alam yang ada di lokasi itu. Dan yang kita dapatkan luasan itu pertama itu adalah 216 hektar sekian. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat kita melakukan penelusuran di lapangan yang pada saat itu didampingi teman-teman DLH, TPHP, PUPR, pintu air dan masyarakat pada saat itu, tentunya untuk melakukan pengamatan. Nah ini yang saya bilang tadi, yang kita mencoba pemetaan sesuai dengan peta tadi yang Bapak sampaikan. Ini kita dapatkan kurang lebih menggunakan alat GPS itu 217 hektar kurang lebih. Kalau tadi klaimnya 250 itu kemungkinan itu ada masuk di atas wilayah sawit, wilayah atas ini, ini pintu masuk sini atas ini ada satu titik memang kami lihat. Tapi karena kita fokusnya di wilayah sawah dan memang kita arahan pada saat itu adalah di wilayah sawah, jadi kita turun ke mengecek di lokasi sawah. Lanjut. Nah, hasil penelusuran pemantauan di lapangan oleh tim TPHP yang kemudian kami melakukan penggambaran dalam bentuk peta. Nah inilah yang kita dapat, yang ini terindikasi terdampak. Kenapa disampaikan begitu? Karena berdasarkan hasil pengamatan, nanti mungkin sebentar dari teman-teman DLH atau TPHP bisa menjelaskan dan penjaga pintu air itu. Yang pertama kita melihat sumber luapan pada tahun yang diperkirakan terjadi luapan. Di situ ada pintu masuk air yang ada gambar bintang itu kemudian dia luapannya dari atas sampai sini, dia turun ke bawah situ di tanda bintang, dia mengalir ke daerah yang merah itu, jalur irigasi. Nah pada saat yang kita turun pertama itu sesuai juga penunjukan lapangan itu yang mungkin pada saat yang disampaikan dari sampel itu 60 hektar yang itu kita gambarkan korek. Nah karena tadi disampaikan Pak Kapolres tidak terjadi kesepakatan mengenai luasan yang ada klaim dari masyarakat 200 lebih itu, kita turun lagi 23 Desember. Nah ini hasil kita turun itu berdasarkan hasil pengamatan, kita mengambil dengan luasan ketambahan 85 hektar kurang lebih dan 9 hektar yang di bawah itu. Dengan pertimbangan daerah tersebut masih terdapat saat ini sedimentasi, tapi semoga teman-teman DLH atau TPHP menjelaskan. Dan di situ ada jaringan saluran air yang terkoneksi dengan saluran yang
diindikasi jebol pada saat itu, yang itu. Nah, mengapa di daerah atas itu kita tidak mengambil itu kemungkinan karena di atas itu terdapat saluran irigasi yang sumbernya berbeda dengan daerah irigasi yang dinyatakan jebol itu pada saat itu, sehingga kami tidak dapat mempertimbangkan dan tim tidak dapat mempertimbangkan untuk meyakini adanya indikasi kawasan itu terdampak sedimentasi dari aktivitas PT Peta. Jadi demikian penjelasan kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari TPHP? Silakan. Baik, izin pimpinan rapat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami Dinas PPHP setelah melakukan peninjauan terakhir di tanggal 23, kami mengikuti alur daripada saluran tersier. Jadi yang terkena dampak seperti yang digambarkan oleh teman-teman dari Perkintan maupun DLH ya, dan teman-teman yang lain, bahwasanya kami melihat dari pintu air, yaitu bangunan yang terdampak atau bangunan suplesi itu, Pak. Jadi kami waktu peninjauan pertama itu kami melihat sampai di DI Siuna, sampai di pintu bagi pertama, Pak. Ibu, kita di atas, sampai di atas sana. Memang di atas itu, mohon maaf, kami tidak melihat daripada dampak daripada pencemaran lingkungan daripada PT tersebut. Cuman kalau pintu yang suplesi ini memang dari kami turun yang pertama maupun kedua itu masih terdampak. Cuman kita ada di atas 60 hektar ini ada pintu tersier, ada jaringan tersier yang tertutup sama sekali, tidak bisa mengairi kembali karena tertutup daripada dampak sedimen daripada perusahaan tersebut. Cuman di kami menelusuri sampai mana, sejauh mana jaringan tersier yang terdampak, dan kami mendokumentasikan semua daripada saluran tersier yang terdampak, sehingga kami berkesimpulan sampai di bahwa di yang kurang lebih 85 hektar ini kami masih mengikuti dengan ada yang bangunan daripada swadaya daripada petani itu kurang lebih di sungai yang mereka bendung itu ada kurang lebih 9,48 hektar lagi yang masih kita menjadi perhitungan kita, sehingga total secara keseluruhan memang adalah kurang lebih seperti yang dibacakan tadi adalah Kabak SDA. Jadi mohon maaf, kami dari dampak ini memang kami tidak melakukan survei, sehingga kami karena tadi menurut kuasa hukum itu sudah 3 tahun berturut-turut tidak pernah ini, jadi memang kami turunnya nanti di India. Jadi kami mengikuti saluran tersier yang terdampak. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum. Ada petugas pengairan? Sudah datang? Yang kemarin rapat sama-sama, sudah ada? Yang kemarin sama-sama rapat? Belum datang? Oke. Ya, nanti dihubungi. Baik, saya persilakan kepada Pak Yudi selaku ketua tim saat turun di lapangan dan juga sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Yang saya hormati rapat Bapak Ibu
rapat yang saya cintai, saya banggakan. Saya masuk pada pokok masalah aja, karena melihat situasi. Karena saya memang yang pada saat pimpin rapat itu saya minta turun langsung. Saya tidak mau hanya staf yang turun melihat di lapangan, tapi minimal kepala bidang teknis. Ya, alhamdulillah kita turun dengan terkait dengan tim teknis. Kita tiba di tempatnya Pak Jok. Kemudian kita bagi tugas turun. Ada yang mengecek mulai ke bagian atas, yang lain ke hilir, ada yang ke muara. Mengapa kita bilang harus ke muara? Kan kita mau cari tahu di mana sumber masalah yang sebenarnya. Maka di muara itulah sumber masalah. Ya, karena sedipor itu jebol, dan sedipor itu bukan hanya satu, ya, harus 3. Ini tolong berusaha dicatat. Saya belum ke masyarakat, saya bicara dulu di perusahaan dulu. Jadi gini, kalau 5 saringannya itu tidak akan sampai ke bawah, lumpur, ya, dan pecahan sedimen lainnya itu tidak akan sampai ke bawah. Jadi tolong dengarkan dulu, kita mengecek langsung sehingganya diharapkan nanti ada perbaikan. Ya. Kalaupun kurang, tolong diperbaiki. Kita bicara muara. Sekarang kita kembali ke hilir. Nah, sekarang dari dampak yang ada ini di hilir, kita sudah sebelum turun lapangan kita sudah bahas, ya, bahwa usulan dari masyarakat itu dari 60 berubah-ubah karena melihat situasi dan kondisi lapangan, maka berubah lagi jadi 235. Entah berapa lagi, ada 237, sehingga dari pihak perusahaan pada saat rapat kemarinnya sebelum kita turun lapangan menginginkan adanya kesesuaian yang sama. Berapa sebenarnya luasan area yang terdampak? Begitu ya. Dari 60 ini, usulan pertama yang masyarakat dibawa oleh kuasa hukum Pak Hasrin, Pak Dr. Hasim Rahim ini, kami inginkan adanya pengecekan langsung. Apa benar 235? Maka kita cek dengan tim teknis. Nah, setelah kita cek dan saya turun Pak Hasrin, mungkin Bapak dengan teman-teman duduk ya, tapi saya turun karena saya tidak mau hanya duduk saja, saya mau lihat langsung. Saya korek di bawah, mana masih ada enggak sedimen apa yang masih ada, pengaruh banjir apa masih ada. Nah, olehnya bukan karena banjirnya, tapi pengaruh dari atas itu masih mengalir. Karena percaya sedimen pon itu kerja, maka itu masih ada. Sehingganya teman-teman kita juga dari China juga ikut turun, walaupun tidak sampai ke sana, cuma di pertengahan. Nah, ini kita mau proses sama-sama menyatukan kita punya hasil. Tetapi yang menentukan itu adalah tim teknis Pokja, karena mereka yang tahu persis. Dari hasil yang kita cek seluasan area dari kurang lebih 60 itu, kita lihat manakah 235 hektar yang diinginkan oleh usulan masyarakat kemarin terdampak. Maka setelah kita cek, ternyata dari hasil tim teknis itu ada tambahan 85 hektar bagian atasnya. Kemudian di samping bawah kemarin itu ada kurang lebih 9,48 hektar. Mengapa kok jumlahnya cuma 154,48 hektar? Tidak sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa itu semua terdampak. Teknis mengatakan baik dari pintu air, dari DLH, dari teknis TPHP maupun dari pertintan dan PU, maka bagian atas mendekati sawit itu dicek semua, ternyata itu agak berketinggian.
agak ketinggian. Saya tidak tahu bagaimana ketinggiannya penghitungan secara teknis, itu tidak bisa masuk kategori itu karena kecuali ditutup pintu air semua baru bisa naik ke atas airnya. Itu menurut dari irigasi kemarin. Sehingganya dari perhitungan-perhitungan semua dihitung dengan dampak yang ada, maka tim menyepakati dari 60 berubah ketambahan yang di atas 85 tambah 9,48 hektar menjadi 154,48 hektar dari 235 sesuai usulan. Maka 80,50 hektar itu dianggap tidak masuk dampak. Itu yang kita hasil turun lapangan. Sehingga ini clear dulu, kita clearkan dulu, jangan sampai kita merasa kemana, kita clearkan dulu. Sehingga ya kuasa hukum yang saya hormati dan masyarakat sehingga kita objektif Pak, tidak menilai bahwa ini tidak bisa tidak selesai. Yakin dan percaya kalau nawa itu kita mau bar, pasti selesai Pak. Ya. Kita bicara nikel ini Pak, bicara dampak bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun ke atas pun kalau dia masih bekerja pasti akan ada dampak. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Ya. Sehingganya kenapa kita harapkan juga perusahaan melihat situasi ini. Ya, karena ini pengalaman bukan hanya di Luwu Banggai. Kita lihat Sulawesi Tenggara, ya. Kita lihat nanti di Morowali, itu dampaknya Pak. Karena nanti gundul di atas itu habis. Nah ini harus kita antisipasi mulai dari sekarang. Ya, kita tanggalkan dulu itu, kita kembali ke laptop. Inilah hasil dari kajian kami dari tim yang saya pimpin langsung. Dan saya mengecek Pak, tidak ada tendensius apa-apa baik perusahaan dengan siapapun ada. Tapi kita nilai secara teknis bahwa ini yang layak untuk kita ganti rugi. Soal siapa yang punya di dalam itu, kami tidak tahu. Ya, kami tidak tahu siapa-siapa. Yang kita tahu inilah luasan area lebih kurang 154,4 hektar. Itu yang akan kita tawarkan kepada perusahaan dengan masyarakat bahwa ini yang ingin perusahaan berapa? Ini silakan dengan kuasa hukum bicarakan. Soal nanti ganti rugi kita kembalikan ke kedua belah pihak. Ya, mana baiknya. Yang jelas kami harapkan juga kepada perusahaan melihat ini jangan melihat hanya saat ini Pak. Melihatnya jangka panjang. Ya. Karena kenapa? Tahun 2016 pencetakan sawah ini dilakukan. TNI itu cukup berat bekerja di sana. Bagaimana membuat cetak sawah baru dan ini sudah terjadi. Kemudian seperti sedih kita melihat mereka juga sedih nggak kerja. Kenapa kita sudah cetak begini pun terjadi lagi begini? Nah berarti ada miss ini yang kita perbaiki. Bagaimana caranya? Tolong kalaupun terjadi negosiasi nanti pertimbangkan yang lebih matang dan rasional agar supaya mereka juga bisa membuat ini jadikan sawah kembali. Kalau memang bisa dibantu dengan alat berat, kenapa tidak bisa dibantu dengan alat berat? Jalan di sana kurang bagus, kenapa tidak bisa dikasih baik jalan sedikit untuk mereka masuk atau produksi? Ini hal-hal yang kita lihat di lapangan langsung. Sehingga ada rasa memiliki juga kepada perusahaan, bukan hanya perusahaan yang memiliki kepada masyarakat. Masyarakat juga akan merasa memiliki perusahaan itu apabila ini diikut sertakan mereka dengan kepentingan yang mungkin perlu dilakukan. Itu mungkin sekedar tambahan dari saya sebagai ketua tim kemarin yang turun. Saya melaporkan bahwa ini hasil yang objektif, bukan yang subjektif. Objektif penilaian kami sebagai tim. Demikian saya kembalikan ke pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi Amisudin yang sudah bisa menyimpulkan apa yang telah dilaporkan tentang hasil 154,48 baik dari Perkintan, kemudian dari TPHP dan kemudian disempurnakan, dilengkapi oleh Pak Yudi selaku ketua tim. Sehingga kita berkesimpulan bahwa yang terdampak adalah 154,48. Saya tidak mengulas lagi karena tadi sudah dijelaskan dan sudah kita simak bersama. Selanjutnya saya persilakan kembali tanggapan dari Pak Kuasa Hukum.
Jadi sebelum bisa memberikan tanggapan tambahan, ada beberapa petani yang merasakan langsung sudah diberikan kesempatan. Baik, saya persilakan ada yang mewakili dari 10 orang yang sudah diperkenankan masuk. Silakan Pak, bisa disebutkan nama. Ayo. Siapa mau bicara? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, ketika menyebut satu persatu dari semua yang ada, yang saya hormati, yang amanah, yang baik hati, sampai dengan saat ini kita berikan kesehatan, sampai kita duduk di tempat kita. Untuk menjelaskan apa yang ada dalam menggambar peta itu sudah benar. Cuma masih ada kelirunya. Bisa saya jelaskan? Saya berdiri di situ. Bisa. Oke. Untuk pengurangan itu memang sudah benar, tapi pengurangannya tidak benar karena dalam peta ini saya jelaskan. Ini kan alur sungai. Oke. Ini kan alur sungai. Ini alur sungai, Pak? Iya. Nah, oke. Ini pohon kelapa kena dampak tidak masukkan. Oh, yang itu kan kena dampak ini. Ini alur sungai yang kena dampak. Toh. Ini yang di bawah ini kena dampak, tapi ini kebun jagung di sini kan tidak masuk dalam peta. Ini meluap naik sampai Mas Hari dan Mas Anton dan lain-lain tidak bisa mengolah di sini. Ini sawah semua. Babat yang saya jemput siapa? Pak siapa saya jemput waktu itu? Yang dari gudangnya Pak Anu? Kan gudangnya di bawah sini. Oh, ini kena dampak semua yang dilewati ini. Ini kena dampak semua ini. Ini tidak ada dalam siklus yang ada ini. Ini supaya saya jelaskan tagar itu ada pengurangan, tapi ini neto kena dampak semuanya bukan sawah semua. Jadi ini kan sungai kan kalau jadi kalau sebelum normalisasi dia terbentuk di situ naiklah airnya. Kalau bilang bendungan yang di situ di bawah. Tapi bendungan itu yang di bawah, yang di bendung itu kita petani butuh air. Jangankan hanya air itu, air dari gunung kalau perlu kita kasih turun. Tapi kita butuh itu air yang bersih agar supaya tanaman kita bisa bagus. Dan dulu-dulunya dikerjakan semua ini dengan bantuan dari TNI dan lain-lain sebelumnya dari pemerintah untuk lahan pertanian, dan kita tidak butuh dampak yang ada. Kalau beralasan dengan sungai-sungai ini kita pakai mengalir dari tahun 70-an. Ini sungai ini untuk persawahan pertama di Kabupaten Banggai. Ini Pak. Ini saya jelaskan lebih detail. Kalau soal gambar drone ini sudah benar, tapi yang tidak benarnya yang ini tidak dimasukkan. Kalau perlu ini oke lah saya akui. 100 sekian hektar dan kita turun ulang, ukurlah yang ini. Itu sawah semua Pak, ini sawah. Ya. Ini masuk semua karena airnya ini berkelok-kelok sungai ini kan. Jadi begitu terbentuk naik sudah ke sini, naik ke sana. Kalau di atas ini sudah benar memang dari situ di atas kan bendungan yang umum itu jelas. Tapi kalau ini ke sini ini kena semua ini. Sampai tembus Bungkam. Di polanya Umjar. Itu kena semua. Cuma yang kena drone kan lumayan, tapi ini kena semua Pak. Kena semua. Masih ada buktinya, masih bisa kita turun lagi dia langsung. Tempat saya jemput itu berarti tidak masuk dalam gambar. Kan lewat sini. Itu masih tampaknya tanah merahnya. Tagar itu benar memang kalau kurang, kalau hanya itu memang kurang. Yang ini berarti tidak masuk. Apakah mau orangnya ini yang kita dampak tidak dimasukkan? Itu pertanyaannya. Bagaimana Pak kira-kira? Kalau ini lokasinya Pak Broto mana? Gambar yang tadi itu paling jelas bagus. Ini kok suntek. Mana gambar yang pertama tadi paling jelas? Nah, yang tadi yang merah yang anu tadi. Ya ini. Ini kok suntek. Ini Pak Broto di sini. Tuh. Ini kemarin ini sawah semua ini. Cuma yang masukkan cuma ini. Ini sawah semua Pak dari benturan di sini jembatan kita ke tempat saya. Itu benturannya ke situ. Naiklah ke sini, ada kelapa di sini, kelapa di bawah saya sampai ke atas. Sedangkan ikan bebek mati. Itu bibit baru yang ada di rumah itu kemarin. Itu penjelasan saya secara benar, bukan secara mengada-ngada. Karena waktu kejadian saya yang kesana kemarin. Cuma waktu itu saya belum pakai HP begini. Masih HP Mito itu yang minta tolong. 20. Ada satu petugas dari pihak kepolisian yang terhormat itu yang pensiun kasih sampai Pak Cok kalau boleh
pakai HP begini, maka saya beli HP lagi 2.200.000 untuk pakai foto-foto. Ini foto-foto sebagian saya bawa itu foto-foto sudah pertengahan. Masih dulu pertengahan itu saya datangi Pak Iqbal dulu, belum Pak Onang. Iya, terima kasih Pak. Ya, Oleh terima kasih. sudah jelas, silakan duduk. Jadi di situ yang tanggal dia kurang, di situ dimasukkan. Masih ada lagi yang mewakili masyarakat yang ingin menambahkan atau berbicara? Jangan nanti sebentar sudah dikasih kesempatan baru ribut di belakang. Ini waktunya, saya persilahkan kepada masyarakat untuk bicara. Silakan. Ya, saya dengar dulu dari masyarakat. Nanti sekaligus perusahaan akan menanggapi. Kita prosedur. Masih ada Pak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak, ini mohon maaf saja karena memang yang di atas dari namanya itu apa di cabang 6 itu kan memang tidak kelihatan di sana. Tetapi ini karena dampak ini Pak sebelah sana dia bisa ngolah. Apa sebabnya? Karena hama. Itulah. Kalau tidak ada dampak ini Pak, tapi kami yang di atas orang-orang itu bisa ngolah. Maka dari sekarang saya mewakili petani, teman-teman kami yang di atas itu harus juga mendapatkan ganti ruginya. Yang kuning. Itulah yang Di peta ini Bapak di bagian mana yang Bapak maksudnya? di atas. Di atas itu ya? Cuma waktu itu kita berhenti mengolah, mereka juga berhenti. Iya, karena itu yang di bawah kena dapat, jadi yang di atas tidak bisa ngolah, tidak berani juga. Apa sebabnya? Karena hama tikus. Itulah yang menyebabkan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi dari masyarakat? Nggak usah. Kalau yang di luar, ini juga. Sudah. Kan sudah ditunjuk 10 mewakili. Pol PP coba tegas pintu ditutup. Kan tadi sudah dipersilakan 10. Kemudian ada juga kuasa hukumnya. Masih ada lagi yang dari masyarakat mau menambahkan? Silakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini yang di bawah ini Ibu saya punya lokasi sawah. Bagian kemari ini bukannya 9 sih, di 12 hektar sih. Yang kemari itu rata-rata semua kena sebenarnya ini. Ini kan jagung sih. Bapak punya di bagian lahannya Bapak di bagian mana? Ini Masuk ini. Di bagian kuning itu? Iya, bagian kuning. Baru ke belakang yang di drop 21 kali 12 hektar kan. Ini di sini gilingan ini kena. Gilingan sini di tempat penjemuran itu masih ada itu. Dan sini kan ya kan drop dari drop itu. Itu yang bunuh mana yang dari mana ini? Terima kasih. Menutup pasti. Ya, baik. Masih ada lagi dari masyarakat? Ya, silakan. Yang perkenalkan dulu sendiri, nama saya Agus Sugiarta atas nama kelompok Masina. Jadi di situ peta memang saya lihat cocok dan benar. Cuman di situ lahan dan kami itu lagi 13 hektar ya tidak termasuk di situ. Di bagian bagian kemarin ini semua Bisa mengganti. dulu memang ada lahan padi cuma tidak bisa difungsikan sekarang kita tanam jagung di sini. Jadi wajar jumlahnya itu ada. Iya. Baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Rahim sebagai kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu. Jadi sudah jelas
apa yang kami sampaikan itu faktanya benar, bukan merekayasa. Karena saya ulang-ulang saya sampaikan, ikan tidak pernah busuk dari kepala, tidak pernah busuk dari ekor, dari kepala. Sudah berulang-ulang tim turun, tapi tetap faktanya begitu-begitu aja. Kenapa bisa terjadi? Sudah alat modern, sudah GPS semua. Sampai kami patut menduga ada permainan curang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu memang tegas. Tadi dibacakan segala macam titik koordinat titik ini gitu. Hasilnya tidak masuk sama masyarakat. Ketika ditetapkan 15 terjadi perkelahian, ribut lagi di sana. Baru bilang rakyat yang salah. Padahal di sini yang tidak benar melaksanakan tugas. Sudah ulang-ulang media, sudah ulang-ulang turun ke sana pakai alat, pakai apa segala macam alat digunakan. Nyatanya begitu. Jadi jumlahnya tetap berkurang. Baru titik koordinat, apalagi yang paling ramai lagi yang penjaga pintu. Ini supaya diketahui oleh unsur pemerintah Kabupaten Banggai, termasuk kepolisian. Penjaga pintu itu tidak tinggal di situ. Begitu kejadian saya tanya, kenapa sampai begini Pak? Katanya karena tenaga kerja dari Bali tidak kerja. Itu kan kebohongan yang dibuat oleh dari PUPE. Orang yang duduk di sana, oknum yang duduk di sana. Hampir saya tempelin dia punya mulut. Dampaknya sudah luar biasa katanya. Kesalahan itu orang Bali Pak, supaya diketahui. Ada 8.000 hektar satu malam dia bisa buat sawah. Yang perlu diketahui. Jadi terlalu banyak mediasi terlalu banyak petugas yang turun dengan ahli teknis, ahli apa segala macam, dianggap rakyat yang tidak benar. Jadi ini yang kami patut menduga ada permainan curang yang terjadi. Karena sudah ulang-ulang. Kalau Kabak SDA itu sudah ulang-ulang, turun sini, turun sana. Dinas Pertanian turun dan turun ulang. Pengairan turun ulang, Pak ini bukan karena limbah, ini karena tenaga kerja tidak ada. Semua itu yang kami patut tanda. Patut kami duga ada apa? Kok bisa demikian? Ujung-ujungnya kami hanya mediasi ke pengadilan saja, hanya sampai begitu. Yang kami minta dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Kenapa banyak hancur di sana sini karena keadilan yang tidak ada? Turunnya alat katanya teknis tim. Nyatanya masih banyak sawah yang tidak masuk. Kasihan rakyat. Sudah 3 tahun menderita. Makan tidak bisa ditunda. Tapi nikel dibawa terus kemana-mana, nikel ribuan ton dibawa ke sana kemari. Baru rakyat ditakut-takut segala macam, persoalan ditakut-takut segala macam. Saya mohon di tempat ini secara jujur dan jelas bahwa apa yang telah ditunjuk oleh kelompok kami sebagai kuasa hukum supaya itu dimasukkan karena sulit. Ketika 154 bisa terjadi pembunuhan pasti dianggap kuasa hukum yang merekayasa, ada kerjasama dengan perusahaan. Padahal fakta di lapangan kebenarannya ada, sertifikatnya ada semua. Dan ini tidak bisa karena kita itu dampak, bukan sengketa lahan. Jadi saya ulang, yang terjadi di sana dampak, bukan sengketa lahan. Jadi jangan lagi ada bahasa mau titik koordinat, mau lihat ini sawah itu dimiliki masyarakat bertahun-tahun. Dan kita sayangkan itu dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat. Lantas kita dari Pemda turun, oh ini tenaga teknis, ini tenaga teknis. Ujung-ujungnya tidak penyelesaian. Ujung-ujungnya sudah ke pengadilan aja. Iya. Melawan perusahaan itu luar biasa kalau pada. Terima kasih. Iya, makasih. Jadi Pak Hasrin, supaya kami jelaskan, kami di pemerintah tidak ada bermain curang dalam hal ini. Kami sudah menurunkan, makanya saya katakan secara maksimal. Bahkan ketika mau rapat ini sudah dikumpulkan tim yang turun untuk menjelaskan secara teknis. Nah, kalau tidak mau menggunakan kita secara teknis, terus kita mau mengukur secara apa lagi yang kita mau laksanakan? Kalau Ibu katakan secara teknis, karena dampaknya sekarang sawah tidak masuk semua. Iya, nanti sebentar kita akan jelaskan apa yang Bapak maksudkan. Karena sesuai laporan dari awal sebenarnya waktu itu 60 hektar justru pada awal. Mohon maaf Bu, itu estimasi awal, Iya. bukan berarti jumlah itu. Karena Iya, luasannya makanya sama Bu. yang dari awal itu. Tapi kan kita tidak melihat itu, kita mau melihat fakta yang di lapangan. Karena memang kalau dikatakan kita curang, ada mainan, ini bisa dipertanggungjawabkan juga. Saya sudah ulang-ulang pada tim. Jangan kita harus berdasarkan, bahkan saya saat itu waktu pimpin rapat kemarin saya katakan kita sudah sepakat dengan itu mampu untuk dipertanggungjawabkan secara teknis. Baik, saya persilakan kepada Pak Yudi untuk bisa menanggapi karena beliau adalah ketua tim yang turun langsung ke lapangan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat, kuasa hukum, masyarakat yang saya cintai, saya banggakan. Jadi begini, kita kepala dingin saja. Ini semua bisa diselesaikan kalau kita punya kepala dingin. Pertama,
kuasa hukum dan masyarakat, laporan masuk itu yang tanda merah dan kuning itu yang baru masuk, Pak. Ingat dulu, jangan perlu dibantah, matikan dulu sebentar, ada bapak waktunya kita jawab. Tetapi kalau saya bicara pribadi, saya turun nilai dengan tim komando lapangan, di bawah bukan dampak banjir. Yang kita bicara di sedimen yang kena nikelnya itu masuk, sawah kan Bapak masuk bicara waktu itu laporannya sawah kena itu, bukan bicara banjirnya. Banjir kalau kita bicara dampak di bawah, memang ternyata mulai gudang dan sebagainya itu memang dampak banjir. Nggak ada bilang tidak. Saya saksi, saya lihat langsung di lapangan. Tapi laporan yang Bapak masukkan, ingat, yang sawah belum di bawah. Bapak tidak pernah masukkan itu ke kami. Ya, yang Bapak masukkan adalah ini dan atas. Tolong dicocokkan dengan perusahaan yang mana kena sedimennya. Nikel itu yang mana dampaknya, itu kita turun tim. Maka nilai yang kita bisa lihat secara keseluruhan, ada kecurangan, ada permainan saya dengan teman-teman. Saya paling tidak suka itu, anti saya kalau bicara dengan perusahaan. Mau negosiasi dengan saya, tidak ada itu, no way bagi saya. Saya berdiri untuk kepentingan masyarakat. Tetapi dampak yang Bapak sampaikan tadi, Pak Jo, itu benar. Hanya tidak masuk, Pak Jo. Kenapa tidak masuk? Mana laporannya ke kami? Ya, yang Bapak masukkan bukan itu. Yang Bapak masukkan itu 60. Ingat pertama, 60 hektar ini dengan di atas yang bertambah lagi ini kita nilai secara objektif. Tapi kalau kita bicara dampak banjir kemarin di bawah itu kena. Sawah di bawah, kebun di bawah itu kan Bapak punya rumah saja naik seperti 50 cm. Kita ukur kok di bawah, kita lihat itu rumah. Kenapa saya di belakang rumah, belakang gudang saya cek? Karena saya tahu itu dampak banjirnya. Laporan yang Bapak ajukan kuasa hukum dan masyarakat berupa sawah, baru sawah. Sehingga jangan salahkan dulu kami tiba-tiba ada permainan curang. Nggak ada. Kita bicara gini dulu, objektif dulu kita bicara, Pak Sri. Ini dulu. Sudah oke ini diterima. Kalau masih ada yang lain, mari kita bicarakan mana laporannya. Kita kan tidak tahu mana yang dampaknya semua. Jadi kita jujur dulu mengatakan bahwa yang kita nilai dari tim objektif ini karena sedimen yang pecah itu dampaknya ini. Terjadi penangkalan sungai, maka banjirnya merebet masuk termasuk perumahan masyarakat, kebun, kelapa, mau apa sih? Kan saya di sana, saya tahu. Saya ngomong di luar ke Bali di sana. Jadi kita jangan dulu bicara yang ini, karena kita bicarakan yang sana dulu sesuai dengan objek yang Bapak mohonkan kepada pemerintah daerah. Ya, itu aja dulu. Ada kita punya. Ini bukan dialog. Masih ada katakanlah pimpinan rapat. Saya kembalikan dulu ke rapat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Yudi selaku ketua tim. Oleh sebab itu, kenapa kita fokus pada lahan sawah sesuai laporan Bapak, sehingga ada poin yang kita tambahkan di situ bahwa ketika terjadi kompensasi harus mengacu pada LP2B, artinya lahan pemanfaatan pangan berkelanjutan, karena memang kita fokus pada lahan sawah, sehingga apabila terjadi kompensasi lahan itu jangan dialihfungsikan karena itu sudah masuk dalam perda harus lahan sawah yang berkelanjutan, karena memang dari awal tadi Pak Yudi sudah sampaikan sejak 2016 itu dicetak untuk lahan sawah, sehingga poin dalam kesimpulan itu kita masukkan karena objeknya seperti tadi yang Pak Yudi sampaikan. Oke, terima kasih. Masih ada tanggapan? Jadi terima kasih apa yang dijelaskan oleh Bapak Yudi dan Ibu Ellen. Oke. Tapi yang perlu diketahui, dikatakan tadi kami tidak pernah memasukkan sawah. Hanya 60. Itu di bawah sawah yang kami masukkan. Itu bukan kebun loh, sawah. Dan kalau bicara sawah, keseluruhan sawah. Kita tidak memasukkan kebun atau rumah atau kelapa, sawah. Hanya estimasi awal 60. Ketika turunnya terakhir ini sudah harus ditahu semua. Karena yang kita ajukan sawah. Bapak katakan kita bukan 60 yang kita ajukan, estimasi. Paham itu estimasi? 60 hektar. Dan kita laporkan kemudian turun ke mana sudah diperiksa semua dan di bawah sawah yang kena dampak. Kok sekarang
sawah kita tidak masukkan. Yang ditunjuk tadi itu adalah sawah. Keseluruhan adalah sawah semua, bukan kebun. Sawah hanya saja orang tinggal tanam jagung karena sudah tidak bisa tanam dengan apa. Kita tidak perlu menyatukan itu. Estimasi itu sampai ke dalam rapat yang ditunjuk oleh PN pertama itu 60 hektar. Selanjutnya di bawah itu sawah semua. Jadi kalau dikatakan itu kebun, kami tidak pernah mengatakan memasukkan yang bukan kebun. Itu sawah. Dan yang masukkan sawah adalah keseluruhan sawah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Masih ada tambahan? Ya, silahkan. Supaya enak. Saya sedikit Sebentar, saya persilakan dulu Pak Edi setelah selesaikan Bapak. nanti begini Pak Sri, artinya kalau kita buka peta ya, tadi kalau Bapak buka peta kita masih mengarah ke atas sesuai bawahnya laporan. Bukan saya tidak melihat itu sawah yang dibawakan, bukan. Yang Bapak ajukan itu berdasarkan yang Bapak ajukan ke kita, wilayah ini kuning merah atas ini kita nilai. Itu yang Bapak ajukan ke kami. Belum ada Bapak suruh kita oleh sawah bawa kiri kanan, ada, baru itu yang Bapak tunjuk. Sehingga tim itu turun objektif menilai. Kalau bicara tadi Pak Acok dan teman-teman lain dari masyarakat warga Bali itu, bahwa dia punya sebagian kena, ya itu lain karena tidak ada sama kita. Ya, permohonan, jangan ketawa Pak. Permohonan Bapak belum masuk ke dampak yang di bawah, baru yang di atas Bapak juga ke kami. Maka kami turun. Itu pun kita sudah lihat di lapangan bahwa faktanya memang demikian. Itu dampak banjirnya ada, tetapi kita belum masuk ke situ karena tugas tim itu hanya fokus pada persoalan 235 hektar yang Bapak ajukan kemarin dari 60 ya, sehingga perusahaan tanya mana yang benar ini, kenapa berubah-ubah, sehingga kami putuskan tim turun untuk melihat kenyataan di lapangan. Apakah sudah seperti itu atau tidak? Demikian supaya jelas itu. Iya, terima kasih. Saya tidak usah dulu debat kusir, Pak. Jadi kita saya tambah. Tadi Bapak katakan sana sini. Yang Bapak pada nanti ujung sekali. Ini yang dibawa ke bawahnya. Ujung sampai ujung di sini yang dilupa. Gimana itu? Sampai di ujung tersier itu semua masuk sawah. Di sana diperiksa dan masuk dalam 154. Lantas di atasnya tidak. Ya jadi ini dari apa? Enggak, itu saya turun sampai di atas. Saya punya orang turun 5 orang ikut tim sampai ujung tersier. Ujung tersier ini dilupakan. Kenapa sudah sampai ujung tersier sekarang ini tidak lupakan? Itu persoalannya Pak. Kami bukan mendebat persoalan yang tidak bukan fakta. Saya tidak mungkin hanya membohongi bapak-bapak. Tapi kita fakta, ketika turun tersier di ujung sana, tapi di sini tidak masuk. Karena ini dirompak, sehingga jumlahnya kayak begitu. Ujung tersier dari pertanyaan itu sampaikan sampai ujung tersier. Kok di sini bukan tidak kena, baru bilang bukan nampak. Atau kalau di atasnya oke, di atasnya memang lain disampaikan bapak tadi memang tidak kena. Dan kita tidak masuk dalam peta, tapi yang ini masuk semua. Karena ujung tersiernya di ujung sekali sudah dicek dan sudah masuk dalam 154, tapi yang ini tidak masuk. Penyelesaiannya bagaimana? Di sana dimasukkan yang baru-baru, katakan baru saya masukkan, baru-baru. Tapi kenapa ini tidak dimasukkan? Itu persoalannya. Sampai saya agak mendebat sedikit. Jadi bukan berarti kita harus melawan pemerintah daerah, tidak. Karena itu sawah dicetak oleh Angkatan Darat semua. Dan ujung tersiernya sudah dicek oleh Dinas Pertanian sampai ujung sana. Kok yang di sininya tidak? Yang di sini bukan rumah, sawah semua. Dan itu dilalui oleh tersier, sekunder dan tersier. Nah sekarang di ujungnya sana masuk, yang ini tidak masuk. Menjadi apa kita pejabat saya? Iya, Itu baik. barangkali. Oke. Ya, makasih Pak Asri. Karena masih saya ketua tim, ini masih ketua tim Bu, saya mungkin bisa supaya enak. Ya, silakan. Gini Pak Sri, saya memang tidak sampai yang Bapak sampaikan tadi, ya. Saya cuma sampai di sana saya balik. Tapi ada tim yang dampingi, saya minta tim jelaskan supaya ada tim. Beliau yang dari 2016 cetak sawah itu yang memang sampai sekarang dia tahu lokasi letak di mana, ini belum tahu, sehingga saya minta tim. Saya nggak mau campuri kalau saya ini, silakan. Tadi yang Pak. Iya. Tapi mungkin sebentar, ada pimpinan rapat sebentar. Sebelum ke tim teknis, tadi Pak SDA
Kalau ada yang mau ditambahkan, tapi kalau persoalan baru jangan dulu diputus ya. Kalau masih berkaitan untuk mempertegas silakan, tapi kalau Bapak ke tempat lain tunggu dulu supaya berkesinambungan. Pertegas, Bu. Iya, silakan. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada saat penentuan dampak, kita hanya indikator yang kita tentukan itu adalah asal mula, jadi dari pintu air. Seperti di sana pertanian, jadi awal mula awal mula masuk aliran ikan dari pintu air, sehingga kita telusuri sampai ke hulu, sampai di mana berakhirnya air itu. Nah, untuk beberapa indikator yang kita angkat itu terhalang dengan topologi geografis, karena arah ke bawah sini Pak itu setelah kita hitung itu kemiringannya tinggi. Setelah di sebelah sungai itu termasuk topologi tinggi. Jadi pada saat kita menentukan itu bahwa itu terdampak, ini harus dari daerah juga menyampaikan bahwa ini harus melibatkan beberapa pihak ketiga, baik suku Pindo sebagai dampak lingkungan maupun yang ada di balai di pertanian di Manado yang menentukan apakah memang betul. Cuma ini kan lama lagi prosesnya, melibatkan suku Pindo, melibatkan balai. Jadi kita ambil indikator pintu air mulai dari bawah, karena aliran itu kan dari atas ke bawah. Jadi sehingga kita sepakat dari tim TPHP semua, kita mulai awalnya dulu masuk sampai berakhirnya di mana berakhirnya, sehingga dapat luasan 158. Seperti itu. Untuk memecahkan masalah, karena kalau kita mengimbau dampak lingkungan ini harus melibatkan beberapa unsur, karena kita juga sangat berhati-hati untuk menyelesaikan masalah ini. Kita salah mengangkat indikator, dampaknya ke kami, sehingga ada statement yang seperti tadi. Demikian. Terima kasih Pak Kabak yang sudah bisa menambahkan. Selanjutnya silakan Dinas Pertanian supaya lebih menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh kuasa hukum. Saya tidak mengulangi, tapi untuk efisien silakan ditanggapi. Ya, Nanti ada DLH ya. Terima kasih atas kesempatan kedua. Sidang rapat izin menyampaikan bahwasanya kami memang turun kemarin di area yang kuning ini. Kami mengikuti jaringan irigasi di tingkat usaha tani, sehingga kami seperti yang ketua tim tadi sampaikan Pak Stafadi, memang ada tambahan di 85 hektar ini sampai di 9,48. Cuman perlu diketahui, kami kemarin sampaikan ke tim dari Perkintan bahwasanya kalau di sini ini dari rumah almarhum Daeng Buto itu memang ada saluran yang sifatnya sekunder, Pak. Itu sekunder, Pak. Kalau di samping rumah itu yang kita biasanya cuci kaki itu, Pak, kalau kita turun ke lapangan itu sekunder. Kita tidak mengikuti itu, Pak. Cuman kalau kita melihat kalau dampaknya itu, Pak, saya sempat sampaikan kemarin, Pak, ke teman-teman dari Perkintan, mohon ini ditinjau kembali, karena di samping jembatan itu ada luasan juga situ, Pak. Itu masuk percetakan sawah kemarin. Iya, itu yang kami sampaikan ke teman-teman Perkintan. Cuma kemarin kita berkesimpulan yang kita turun saja, Pak Ketua. Jadi yang kita turun, yang kuning ini adalah tambahan daripada 60 hektar. 60 hektar ini sebelum kita buka percetakan sawah di 2016 memang sudah sawah teknis, Pak. Itu pemiliknya adalah Daeng Buto almarhum. Itu perlu diketahui bahwasanya yang kita cetak ini adalah di yang kuning sampai di kuning di bawah ini. Di sebelah ini memang sebelah jembatan itu memang area percetakan, Pak. Itu yang kami tidak masukkan kemarin. Itu sebagai tambahan, Pak. Iya, makasih banyak Ibu atas kesempatannya. Jadi saya pikir sudah jelas apa yang disampaikan oleh tim. Apa yang Bapak kuasa hukum sampaikan memang berdampak, tetapi tim pada waktu itu fokus di areal yang ada di peta. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau tambahan dari DLH. Saya persilakan untuk tidak membias, tapi kita fokus terhadap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua yang kami menanti dan kami muliakan seluruh peserta rapat yang sama berbahagia. Pada prinsipnya DLH sesuai dengan apa yang kami lihat di lapangan
bahwa antara yang diusul oleh masyarakat melalui kuasa hukum 235 dengan 154 ini sudah pada titik kulminasi pada pertemuan yang kita sebut negosiasi atau mediasi sebetulnya. Intinya adalah bahwa kenapa hanya 154 tidak 235 saja? Apa kepentingan kita? Tetapi secara teknis dari lihat kontur yang ada ini, limit terendah itu 12,5. Artinya yang merah dan kuning itu di bawah dari 12,5 sehingga jangkauan air secara topologi itu tidak dapat, tapi juga terdampak. Itu maksudnya. Sehingga tadi Pak Ketua Tim mengisyaratkan bahwa kita dari DLH ini melihat dari sisi topologi di mana jebolan pintu air ini merembet sampai pada dari sekunder sampai tersier, bahkan sampai alur-alur yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kalau ini kita lihat bahwa tadi ada yang mengkanter 12 hektar yang 9,48 itu kan ada bendung. Kalau tidak dibendung itu juga tidak akan terdampak. Kan ada bendungan yang sengaja dibuat supaya air meluap naik. Pertanyaannya, kenapa yang ditunjukkan ini tidak masuk? Yang kurang lebih 14 hektar dengan 48 hektar bagian atas. Kalau ini kita mau masukkan, berarti kurang lebih 62 hektar ketambahan. Teknisnya di mana? Topologi ini tidak menginginkan, tidak mengisyaratkan itu. Seandainya topologi mengisyaratkan itu, kita sudah akumulasi ini Pak, 62 hektar ditambah 154. Clear. Tetapi dalam pemikiran kita bahwa pemerintah tidak punya kepentingan, tetapi bagaimana merekomendasikan biar rakyat juga ini hidup menikmati. Seperti Pak Ketua Tim bilang ini, 10 tahun terdampak, 20 tahun terdampak. Bukan hari ini, bukan 3 tahun kemarin. Mungkin saya sudah tidak ada, tetapi generasi kita ini masih terdampak dengan nikel. Inilah yang diminta kebijakan dari pihak perusahaan melalui mediasi pada forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi Pak Kuasa Hukum yang mewakili juga masyarakat, inilah penjelasan yang saya lihat baik dari SDA, DLH, Perkintan, Pertanian, bahkan Ketua Tim itu kita sudah sama. Jadi memang benar-benar kita bekerja secara maksimal dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan kita ketemu 154,48 seperti yang sudah disampaikan. Kalaupun nanti ada hal-hal lain seperti yang Pak Ketua sampaikan, Ketua Tim, itu nanti di luar daripada apa yang sudah tim atau Pokja laksanakan. Saya pikir Pak Kuasa Hukum sudah mengangguk-angguk. Tandanya kita sudah bisa menyepakati, tinggal saya akan serahkan tanggapan. Saya ingin setelah kalau ada yang mewakili kelompok tani, Pak Kapolsek bagaimana ingin menyampaikan arahan-arahan. Kelompok tani kita sudah terima 154. Makan dulu. Kelompok tani supaya jangan sampai sebatas katanya kuasa hukum lagi yang bermain. Kita sudah dapat perjuangan. Sekarang gimana? 154. Oke. Iya, sebentar. Ya. Sementara bernegosiasi, silakan Pak Kapolsek ada arahan-arahan untuk kita sekarang. Pak. Iya, diam dulu Pak. Duduk dulu. Pak, izin. Ada arahan dari Pak Kapolsek bagaimana sekarang? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf saya harus sebutkan satu persatu. Izin Pak, saya perkenalkan diri, saya Kapolsek bagaimana Kabel Makmur. Saya ada penambahan saja. Saya terima kasih Pak dari Korlap, pengacara, rekan-rekan masyarakat. Dari awal persoalan sampai sekarang ini masih kondusif. Berapa kali demo masih dengar lah, masuk perusahaan tidak dengan artis. Saya apresiasi. Kemarin Pak, mereka akan melakukan aksi demo hari Senin. Tapi saya hubungi Korlap, kita akan rapat hari Selasa. Gitu, Pak. Begini Pak, poinnya ada dua ini Pak.
Pak tadi Pak SD yang belum disampaikan, satu sudah masalah dampak ini luasannya, saya tidak mau jauh ke dalam. Terus belum dibicarakan tadi, dibahas masalah aturan-aturannya, berapa sih yang patokan besarannya itu. Sementara yang saya serap dari mereka itu ada 2 itu saja yang akan jadi kendala, luasannya yang tidak akan diterima, kedua nilainya. Nah, kemarin kita sudah komunikasi agar di forum ini dibuka berapa sih aturannya kalau pergub dan seterusnya. Dengan harapan saya Pak, pengacara pulang, tidak ada lagi aksi. Kenapa? Pak, kita ini kepolisian sekarang menghadapi OMB, terkuras kita punya energi ini pengamanan kampanye, belum lagi nanti Pak TPS. Terus kedua, personil di Polsek Pademangan itu jumlahnya cuma 16. Saya Pak terus terang kalau ada demo di sana saya geser anggota itu karena cuma 2 orang di Polsek. Sehingga Pak Korlap ada hak-hak masyarakat yang mau minta surat izin keperluan dengan saya. Satu harian Pak kita di sana itu. Mungkin rekan-rekan yang sering di sana tahu. Terus apa? Pengguna-pengguna Pak jalan, pekerja atau apa segala macam yang mencari makan juga di perusahaan. Terus belum lagi masyarakat yang transbolemo. Jadi saya harapkan ini Pak masyarakat ini seluruh masyarakat Pak Korlap semua ini selesaikan di sini. Kalau Bapak pindahkan ke bagaimana, saya Pak Camat, Pak Camat, apalah dosa kita menjawab hal seperti ini. Jadi kalau mau sanggahan, bantahan, argumen, tuangkan ini hari semua. Babat habis. Kalau memang tidak puas, sudah disampaikan dari Kabakisda bahwa harus mekanisme gugatan perdata. Saya juga mau koreksi sedikit Pak pengacara tadi penyampaiannya bahwa masalah keadilan. Tidak bisa juga kita ini berstigma negatif Pak. Saya pun juga tidak bisa. Termasuk saya dengan Pak Darami tidak ada memang kepentingan sama sekali. Mungkin beliau sering komunikasi sama saya. Pak Sarin juga ini tahu saya memang berdiri betul-betul kamtip masa saja. Cuma kalau bicara mencari keadilan di jalan, berarti aturan ditabrak ini Pak. Aturan ditabrak. Itu aturan pasti ditabrak. Pasti ada konsekuensinya. Ada wilayah di kabupaten kita yang dulunya sedikit-sedikit demo, tutup jalan. Dilakukan tindakan hukum akhirnya reda. Masa kita ini bagaimana memulai lagi seperti itu? Mungkin itu Pak. Bagaimana masyarakatnya? Boleh? Sepakat? Jadi mungkin itu Pak Kabar Sehat nanti atur sampaikan masalah ketentuan-ketentuannya itu. Karena ini tadi sudah berapa jam, 1 jam lebih masih kisaran di situ. Final lagi di sini nanti masalah milik masyarakat lagi yang menjadi perdebatan. Mungkin sekian saja itu Ibu yang saya mau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Kapolsek. Nanti masalah nilai besaran juga akan kita sampaikan. Tapi kita tadi baru membahas untuk luasan. Ada tambahan dari Pak Dan Ramil? Ya, oke. Apa yang disampaikan tentang keamanan, tolong Korlap juga bisa melihat situasi dan keamanan di wilayah setempat. Artinya jangan hanya kepentingan kita, lainnya berbias kepada masyarakat lainnya tentang keamanan itu yang diharapkan. Apalagi kita sudah mau masuk di pesta demokrasi. Pak Dan Ramil, ada yang ingin disampaikan? Silakan, ada arahan-arahan. Baik, kalau untuk masalah nilai tadi memang ada masuk dalam poin, tapi sebentar nanti untuk kesepakatan. Nilai itu memang tadinya kita kembalikan karena ini berbicara kesepakatan, tetapi dalam penentuan nilai itu ada termuat di dalam Perbu. Ya, untuk besarannya apa dan lain sebagainya nanti dari instansi teknis Dinas PPHP juga sudah siap karena kita mengacu pada Perbu yang ada. Silakan Pak, untuk masalah luasannya tadi semua saya pikir sudah maksimal menjelaskan. Semoga Pak kuasa hukum bisa ending di kesepakatan kita dari tim. Kita minta solusi dulu sebentar. Iya. Di masa pemerintahan kan hadir semua. Iya. Jadi kita kalau memang mereka oke, kalau tidak paksa. Selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh masyarakat yang bertanya Silakan. Berapa lama kita bisa minta waktu? Silakan di luar. Iya, saya mohon Pak Asrin supaya bisa bagaimana membuat masyarakat bisa tenang dan kita tidak berlarut-larut dalam hal ini. Silakan.